Terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan seminar di mana seminarnya akan dibawakan oleh pemateri Ibu Marcelina, dosen dari SMP Sintang, Kalimantan Barat. Di sini materinya tentang garis-garis besar tata bahasa baku bahasa Indonesia untuk meningkatkan bahasa baik dan benar. Ya, langsung saja kepada Ibu Marcelina kita persilakan. Para pemateri beri tangan. Tepuk tangannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana? Masih semangat? Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya. Judulnya garis-garis besar tata bahasa baku bahasa Indonesia untuk meningkatkan berbahasa baik dan benar. Lanjut, Nek. Di sini kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terpenting di negara kita. Semuanya di sini orang Indonesia kan? Tentunya tahu kan peran bahasa Indonesia itu seperti apa. Jadi bahasa Indonesia itu penting untuk negara kita sendiri. Nah, di sini bahasa merupakan salah satu alat mengadakan interaksi terhadap manusia yang lain. Bahasa itu ya seperti kita sekarang ini berbahasa, berinteraksi sama teman-teman yang lain seperti itu, makhluk-makhluk lain. Selanjutnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai sebuah aturan yang baku dalam penggunaannya, namun dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan dari yang baku tersebut. Seterusnya bahasa baku. Nah, di sini bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah diterima dan dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Bahasa baku itu sudah diterima masyarakat Indonesia secara luas. Selanjutnya fungsi bahasa Indonesia baku. Dalam hubungan dengan fungsi sosial bahasa baku itu, Mulyono 1975 mencatat 4 fungsi pokok, yaitu pertama, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai pemersatuan. Dengan ada bahasa baku itu, kita mempersatukan bahasa kita itu sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai pembawa kewibawaan atau kepribadian. Fungsi membawa kewibawaan menurut orang agar berbahasa baik dan benar. Itu kewibawaan itu mencerminkan kepribadian kita yang berbahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, bahasa Indonesia baku sebagai khas bahasa Indonesia itu seperti bahasa Indonesia itu sudah beda dari bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa Malaysia, bahasa Melayu, Brunei itu udah beda. Jadi bahasa Indonesia itu khasnya bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia baku sebagai kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur benar tidaknya pemakaian bahasa tersebut. Yang sekarang bahasa baik dan benar. Jika membahas bahasa sudah memiliki baku atau standar, dengan lebih mudah dapat ditetapkan mana yang benar dan mana yang salah. Penggunaan bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku yang melahirkan bahasa yang benar. Jadi di sini penggunaan bahasa yang mengikuti kaidah-kaidah yang dibakukan, yang itu dianggap bahasa yang sudah benar. Jadi di sini orang yang mahir dalam bahasanya sehingga maksud hatinya mencapai sasarannya, apapun jenisnya itu dianggap bahasanya yang efektif. Maksudnya di sini orang yang sudah mahir dalam bahasanya tersebut
komunikasi apapun dia, jenis ragam apapun komunikasinya, dia bisa menyampaikan maksud hatinya dan tepat dengan sasarannya itu. Selanjutnya, nah ini berhubungan ragam-ragam yang sudah ada ketika orang dihadapkan pada bermacam-macam ragam komunikasi, pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur. Nah, golongan penutur di sini maksudnya ada yang ragam bahasanya, ada yang orang yang tidak sekolah, kan ada kan yang di kampung yang tidak sekolah, jadi kan nggak mungkin juga orang menggunakan komunikasinya bahasa baku kan. Nah seperti itu tadi Mbak. Nah di sini anjuran agar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan mengikuti kaidah bahasa yang benar. Fungsi lafal baku bahasa Indonesia. Terdapat 4 fungsi bahasa yang menurut penggunaannya ragam baku. Pertama, komunikasi resmi, yaitu seperti presiden yang khotbah di depan orang. Nah, berpidato itu kan resmi kan, jadi itu perlu memerlukan menggunakan bahasa baku. Dan juga pembicaraan di depan umum seperti seminar yang dilaksanakan, seminar internasional seperti itu. Nah itu juga perlu menggunakan bahasa baku karena kan tingkat-tingkat pendidikannya sudah tinggi seperti itu. Yang ketiga itu yang keempat, pembicara dengan orang yang dihormati. Yang dihormati seperti kita berbicara dengan presiden, berbicara dengan orang yang pangkatnya yang sudah tinggi, itu yang dihormati itu juga perlu. Seterusnya itu tantangan bahasa Indonesia di masa yang akan datang. Nah, sekarang tantangan bahasa Indonesia di masa yang akan datang. Di sini pertama, era globalisasi akan menyentuh semua aspek kehidupan termasuk bahasa. Bukan cuma hanya berpakaian, tetapi juga bahasa juga terpengaruh oleh masa-masa yang akan datang. Ya kita tahu sendiri, semakin hari semakin zamannya modern kan. Bukan hanya kita berpakaian yang ya seperti sekarang udah pakai rok mini, tapi juga bahasa juga sudah terpengaruhi. Yang kedua, berbagai fenomena dan kenyataan ini akan semakin mendukung ke arah terjadi suatu pertentangan dan arus tarik-menarik antar globalisasi dan lokalisasi. Yang tadi yang era globalisasi itu termasuk seperti di kita Facebook, Twitteran, SMS-an. Itu kan udah banyak yang singkat-singkat kan, pokoknya udah menyimpang seperti itu dari bahasa-bahasa yang masuk. Penggunaan bahasa di dunia maya dan sosial media. Nah, yang tadi saya jelaskan tadi itu yang memberikan banyak pemusnahan bagi struktur bahasa Indonesia oleh beberapa pihak, merusak bahasa itu sendiri. Selanjutnya, terima kasih. Hanya ini materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, itu tadi pembahasan dari Ibu Marcelina. Mungkin ada pertanyaan dari audiens. Kami persilakan. Tidak ada? Ya, kepada penanya kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Dan saya di sini mau menanyakan kepada Marcelina. Nah, di sini tadi Ibu membahas tentang garis-garis besar bahasa Indonesia yang baku. Nah, di situ tadi Ibu Marcelina sudah menjelaskan apa-apa saja sih yang garis-garis besar tentang bahasa Indonesia. Dan yang saya tanyakan di sini, garis besar yang baku itu seperti apa dalam globalisasi itu. Jadi di sini cuma minta penjelasan garis besarnya saja di dalam bahasa Indonesia itu seperti apa saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Di sini maksud dari judul materi ini garis-garis besar. Kan saya tidak benar-benar kok harus bahasa baku itu tidak harus semuanya harus bahasa baku. Kan tadi saya
juga membahas ada ragam-ragam. Jadi disinilah yang termasuk garis-garisnya. Tidak semuanya itu harus bahasa dan bahasa baku. Kan tadi itu ada yang tingkat pendidikannya yang masih rendah, yang orang yang nggak sekolah itu kan beda kan dari yang tingkat pendidikannya yang sudah tinggi, yang pejabat itu. Nah di situ yang terletak garis-garis besar bahasa baku di situ. Di situ yang maksud saya yang saya jelaskan seperti itu. Hanya ini apa pelaksanaan seminar kita, langsung saja kita tutup. Terima kasih.